Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini. Anak Ferdy Sambo lulus jadi akpol. Mau balas dendam sama Brigadir J. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Udah setahun ya, kalian inget nggak sih? Udah setahun kayaknya ini kasus Ferdy Sambo dan Brigadir J gitu. Waduh, dan sekarang kabarnya gimana sih? Nah kemarin nih kebetulan Let's Go baru lihat di TikTok tentang video Pak FS ya. Tapi komennya ternyata banyak yang mendukung Pak FS, Pak Ferdy Sambo ini loh. Coba kita lihat aja ya videonya tuh kayak gimana itu. Dan kabarnya anaknya nih sekarang udah lulus akpol nih dan pengen ditempatin di kampung halamannya Yosua atau Brigadir J. Mau apa nih? Mau balas dendam ya? Nah, coba kita lihat dulu ya videonya Pak FS ya. Saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini. Oh, ini videonya waktu dia di sidang, cuman ditambahin backsound aja ya. Beragam tuduhan telah disebarluaskan oleh media masyarakat. Seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi. Dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Nah, itu dia omongannya dengan backsound yang sangat menyentuh hati. Melihat video ini, Let's Go kira akan ada pro dan kontra. Ternyata banyak banget ya yang pro ke Pak FS ini dari video, dari komentarnya. Mengatakan, dulunya Sambo orang yang baik asli. Gitu. Lalu ada yang bilang, manusia akan melupakan 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan. Hanya satu kesalahan. Tapi Allah akan mengampuni 1000 kesalahan untuk satu kebaikan. Nah, ini adalah dukungan untuk Pak FS ya. Ada yang bilang sehat selalu Pak Sambo, doa yang terbaik gitu. Semua karena istrimu Pak. Nah, sabar. Sebelum ditanggapi kita baca dulu ya. Sabar dan semangat gitu. Demikianlah penyesalan kerap tiba di belakang, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Oke, let's go. Pertama mau ngebahas tentang manusia akan melupakan 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan hanya karena satu kesalahan. Hanya karena satu kesalahan. Wih, siapa yang ngomong nih? No name. No name and no brain. Loh. Ya, 1000 kebaikan. Tapi kalau kesalahannya bunuh orang ya gimana ya itu? Coba kalau Let's Go temenan gitu terus kita kasih kebaikan, tapi anggota keluarganya Let's Go bunuh. Nah, apakah, saya maafin Pak karena Bapak udah melakukan 1000 kebaikan. Ini mah cuma bunuh orang lah, satu kesalahan kecil Pak. Masa kayak gitu ya? Nah, ini pertanyaan ya. Ini tapi kesalahannya membunuh orang sih itu kelewatan ya. Kalau masukin anggota keluarga jadi anggota polisi dengan jalur khusus ya itu sih masih bisa dimaklumi ya. Tapi ini bunuh orang gitu loh. Terus ada yang bilang juga semua karena istrimu Pak. Nah, ini karena kalau kalian masih ingat, ini semua terjadi gara-gara omongan Putri Chandrawati, yaitu istri dari Ferdy Sambo, yang mengatakan bahwa dirinya diperkaos sama Yosua. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam membunuh. Bukan hanya bagi saya takut, sangat ketakutan saat itu. Yang dimana statement diperkawasnya Putri Chandrawati ini di persidangan, ini udah di persidangan ya, di persidangan dan fakta serta bukti-buktinya di mana Yosua memperkaos Putri Chandrawati itu tidak bisa dibuktikan, alias menurut pengadilan faktanya bahwa keterangan Putri Chandrawati itu berbohong. Ada yang bilang percayalah pasti ada jalan untuk keluar dari penjara. Keadilan pasti ada orang baik untuk Bapak Sambo. Percayalah pasti ada jalan keluar dari penjara. Oh, saya percaya. Kalian percaya nggak? Untuk seorang Pak FS, keluar penjara itu bukan hal yang sulit gitu. Pertama dia punya kuasa, lu punya uang, lu punya kuasa, lawan orang yang tidak bermateri, lu menang. Ya benar ya, Pak Sambo punya uang, punya kuasa. Apakah dia bisa berjalan-jalan dan keluar dari penjara? Menurut saya itu sangat-sangat mungkin ya. Sampai sekarang pun media kayaknya tidak ada info gimana keadaan Pak FS di dalam ya, di dalam penjara ya. Tapi emang di dalam nggak sih? Nggak tahu ya. Karena nggak ada info dia di dalam penjara, makanya kita nggak tahu apakah dia memang di dalam. Nah, ini pertanyaan ya. Tapi yang mengejutkan adalah dari artikel yang ini.
Nah, artikel ini mengatakan bahwa anak Pak Ferdi Sambo itu baru aja lulus Akpol, Akademi Polisi. Nah, apa yang akan dia lakukan? Nah, banyak poin-poinnya. Yang pertama adalah kecurigaan netizen, ada jalur khusus. Nah, untuk anak Pak Ferdi Sambo itu yang pertama, kecurigaan ya. Yang kedua adalah apa yang dilakukan? Apakah dia akan membalas dendam terhadap orang-orang yang memperlakukan papanya sampai masuk penjara? Nah, ini pertanyaan ya. Oke, kita bahas dulu. Anak Ferdi Sambo ini lulus Akpol. Sosok ini berharap Tribata Putra dinas ke kampung halaman Brigadir J. Apa alasannya? Apakah balas dendam? Nah, mana kampung halaman Brigadir J? Tolong kirim saya ke sana. Tiba-tiba rumahnya kebakar aja. Maksudnya tiba-tiba rumahnya kebakar kalau lupa matiin kompor sama gas gitu loh. Itu kan pertanyaan ya. Kita baca nih dari Grid ID, berdasarkan hasil pengumuman sidang calon teruna Akpol 2023, anak Ferdi Sambo namanya Tribrata Putra itu lolos. Jadi Akademi Polisi, bukan Akademi Fantasi ya. Itu Ferry Afi. Canda aja lu. Harapan anak Ferdi Sambo, Tribrata Putra ini dinas ke kampung halaman Brigadir J. Muncul dari pendapat Reza Indragiri gitu, peneliti ASA Indonesian Institute gitu. Nah, dari postingan Instagram yang ini mengatakan peneliti ASA itu Reza Indragiri berharap kepolisian RI mempertimbangkan. Nah, dia mempertimbangkan supaya putra Pak Sambo ini ditempatkan di tempat keluarga mendiang Brigadir Yosua gitu. Nah, alasannya apa ya? Menurut kalian alasannya apa nih? Ini pertanyaannya, apa alasannya? Apakah entah ini dibully, dibuat rasa bersalah untuk anaknya Pak FS, atau malah dibuat supaya jadi ajang balas dendam? Ini pertanyaan Let's Go ya, sebagai orang awam ya. Misalnya nih, kalau dia datang ke kampungnya keluarga Brigadir J sama teman-temannya, kamu lihat nggak tuh rumah bapak kamu tuh yang bunuh tuh anaknya tuh. Nah, apa kayak gitu nih? Ini pertanyaan ya. Apa dia jadi biar kena mental apa gimana nih? Apa ini hukuman untuk anaknya Pak Ferdi Sambo? Masuk ke halaman rumah Brigadir J gitu, disengaja lewat depan rumahnya almarhum keluarga Brigadir J. Siapa tuh? Itu rumah siapa? Itu rumah, ayo ingat-ingat. Nah, apa kayak gitu nih? Ini pertanyaan ya. Atau malah tanda kutip masih ada anak buah atau oknum-oknum polisi yang membuat kesempatan nih, nanti kita kesini, ini rumahnya almarhum Brigadir J. Ini yang membuat papa kamu di penjara. Tiba-tiba malam-malam kita lempar tai kebonya gimana? Nah, bisa jadi ya. Ini pertanyaan. Apakah ada oknum yang membuat anak Pak Ferdi Sambo ini, apa alasannya untuk dipertimbangkan anak Pak Ferdi Sambo ini tugas di kampung halaman Brigadir J? Ini Let's Go nggak ngerti. Let's Go benar-benar nggak ngerti nih. Menurut kalian, pendapat kalian gimana nih? Apakah ada teori-teori lain? Nah, terus ada yang juga bilang dari artikel ini, kemungkinan besar anak Pak Ferdi Sambo ini itu pangkatnya tuh lebih tinggi daripada Baradae gitu, alias Richard Eliezer gitu. Wah, ini bahaya ya nih. Richard Eliezer sekarang kan masih ditahan ya. Kemungkinan Baradae itu lepas Januari tahun 2024, 6 bulan lagi. Di sini Reza juga menyebut anak terpidana mati kasus Brigadir Yosua ini kelak akan memiliki pangkat lebih tinggi daripada Baradae. Anjir. Kaget, Let's Go. Wah, bisa dibalas dendam nih. Bisa tiba-tiba nanti Baradae, kamu coba jadi ajudan di rumah saya. Nah, pas Baradae jadi ajudan di rumahnya anak Pak Ferdi Sambo, istri anak Pak Ferdi Sambo, tiba-tiba aku diperkaos. Waduh, kaget ini. Ini ketakutan juga ya jadi dari Baradae ya. Wah, anak dari seseorang yang dia bikin masuk penjara sekarang masuk polisi, di mana Baradae kalau keluar dia jadi polisi juga. Diduga kemungkinan pangkatnya akan lebih tinggi daripada Baradae. Dan itu apa yang bisa terjadi? Itu bisa aja menyalahgunakan kekuasaan bahwa saya pengen Baradae sekarang menjadi ajudan pribadi saya. Mampus lu. Gimana ya? Ini kan pukulan ya bagi kedua belah pihak ya. Kalau anak Pak Ferdi Sambo ditugasin di sana tiap hari dengar cacian warga gitu. Hai, dasar anak pembunuh. Gimana ya? Bisa warga di kampung kan serem-serem ya gitu. Takutnya kan gitu ya. Malah jadi dibully anaknya itu. Lagi bertugas melayani masyarakat gitu. Ada anak kecil mau lewat. Aduh, adek, namanya siapa, Dek? Putri Chandrawati. Dia lari gitu. Langsung dibully kan. Wah, ini lebih baik sih menurutku jangan ya gitu. Karena yang bersalah kan orang tuanya. Kenapa anaknya ikutan
kena dampaknya gitu. Bahkan ada yang bilang di sini komentar-komentarnya, coba kita ubah mindset kita, cukuplah kepada orang tuanya aja ujaran kebencian datang, jangan ikut dijudge. Nggak ada untungnya, biarlah anaknya fokus dengan tujuan hidupnya. Bener, kasihan sebetulnya remaja nggak tahu apa-apa dipaksa menghadapi realita. Ya ini Lesius setuju lah. Dan dari artikel ini juga bilang bahwa anak Ferdi Sambo itu lulus dinilai ada kong kali kong saat seleksi. Dinilai ada kong kali kong saat seleksi. Wah, nggak mungkin lah itu. Masa di Indonesia ada kong kali kong saat jadi polisi? Wah, nggak mungkin banget. Polisi itu seleksinya paling jujur se-Indonesia. Tidak mungkin ada yang kong kali kong walaupun dia anaknya jenderal tiba-tiba masuk akpol. Ya nggak mungkin. Tiba-tiba bayar duit calo gitu, ya nggak mungkin lah di Indonesia, mana ada yang kayak gitu. Ada aja nih artikel. Ketua Lembaga Anak Provinsi Banten, Haji Abdillah itu mengatakan lolosnya Tribata Putra ini bukti adanya kong kali kong dalam proses seleksi penerimaan. Wah, nggak mungkin lah, Lesku sih nggak percaya ada kong kali kong gitu, ada darah biru, ada orang dalam itu masuk polisi. Wah, nggak mungkin itu, nggak mungkin banget sih Lesku nggak percaya. Masa tiba-tiba anaknya lolos jadi polisi terus ditempatin di tempat korban papanya. Ini katanya ada kong kali kong gitu. Masa sih? Let's sih nggak percaya, di Indonesia mana ada. Let's yakin pasti anaknya Pak FS ini berjuang dengan dirinya sendiri, push up, sit up gitu, mana ada langsung jadi akpol. Nggak mungkin, pasti udah berkali-kali nyoba nih, terus gagal, akhirnya kayak udah 3 kali nyoba baru lolos kayak teman-teman Let's 2 kali 3 kali nyoba baru bisa lolos jadi akpol. Dia nyoba berapa kali ya? Katanya sih sekali ya. Tapi mungkin ini kebetulan aja, memang kualitasnya mumpuni gitu. Ya nggak mungkin lah ada seleksi kong kali kong ini. Ada-ada aja nih Tribun ini. Gitu. Menurut kalian gimana sih tentang kasus kali ini? Coba komen di bawah. Apa yang akan terjadi ketika anak Pak FS ini ke halaman kampung Brigadir J? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalau punya kabar, gimana kabarnya Pak FS di dalam penjara. Kalau di dalam ya, karena kita nggak tahu kan di dalam apa nggak. Itu mungkin di luar pagar gitu. Komen aja di bawah. Ada kasih linknya, kasih sumbernya ya. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Rambut Let's udah balik. Setelah sebulan lamanya. Wah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini 2 kali nih ngomong. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.